Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak, kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dengan kisah Nabi Ilyas. Di sini tema 5 Rasul Allah idolaku, dan subtema 3 ya, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas dengan benar. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Kita ice breaking dulu ya, lihat kegiatan teman, foto-foto dari guru kita, dan mengingat pelajaran yang lalu, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud yang mempunyai mukjizat suaranya merdu. Kemudian Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan dan dapat menguasai angin, juga mengerti bangsa, mempunyai pasukan bangsa jin. Nah, sekarang kita pelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan mukjizatnya. Pada gambaran ini terdapat seseorang ada dalam gua, yaitu kisah Nabi Ilyas yang diburu-buru hendak dibunuh oleh kaumnya karena tidak setuju dengan dakwahnya. Dan tanah yang kering adalah azab bagi mereka yang durhaka kepada Tuhannya. Nah, kita masuk materi ya. Diambil buku dan alat tulisnya, silakan diikuti pelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5 ya. Kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam gambar ini Nabi Ilyas berdakwah. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam.
Satu, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Diutus untuk membimbing umatnya Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Bani Israel tetap durhaka kepada Allah SWT walaupun berulang kali diperingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Dua, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Bani Israel yang ingin membunuhnya. Tiga, akibat durhaka kepada Allah, Bani Israel ditimpa bencana kekeringan selama 3 tahun sehingga banyak sawah dan kebun yang kering, ternak banyak yang mati, dan penduduk banyak yang kelaparan. Ya, akibat durhaka pada Allah. 4. Dari peristiwa itu mereka sadar kembali ke jalan yang benar dan memohon kepada Nabi Ilyas agar berdoa kepada Allah supaya dibebaskan dari bencana kekeringan. Doa Nabi Ilyas dikabulkan Allah. Dengan turun hujan, tanaman kembali subur, ternak berkembang biak. Akan tetapi setelah bencana berhenti, penduduk kembali makmur. Mereka kembali durhaka kepada Allah SWT dan mengkhianati Nabi Ilyas, sehingga Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman hijrah ke tempat lain, sedangkan kaumnya yang durhaka kepada Allah SWT ditimpa bencana yang lebih berat. Yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat yang menyebabkan mereka binasa. Pelajaran yang dapat dipetik, Nabi Ilyas alaihissalam seorang sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak ke jalan yang benar. B. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. C. Akibat durhaka tidak mengikuti nasihat Nabi Ilyas, Allah menurunkan bencana kepada kaumnya. Digambarkan gempa bumi, ya. Bumi porak-poranda. Kesimpulan, beliau berpindah ketika kaum yang dulu durhaka lagi. 4. Nabi Ilyas alaihissalam sempat menyepi selama 10 tahun. Nabi Ilyas adalah orang sabar, beliau berakhlak mulia. Nah, kesimpulannya, Nabi Ilyas orang yang sabar, beliau berakhlak mulia. Beliau berpindah ketika kaum yang dulu durhaka meninggalkan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas sempat menyepi selama 10 tahun. Nah, anak-anak, setelah mengamati pelajaran Ribana tadi, Buana ingin tahu sejauh mana anak-anak memahami pelajaran ini. 1. Buana beri pertanyaan, Nabi Ilyas keturunan keberapa dari Nabi Harun? 2. Berapa lama Nabi Ilyas bersembunyi di gua? 3. Apa akibat dari kedurhakaan kaum Nabi Ilyas? 4. Bagaimana sikap Nabi Ilyas dalam menghadapi kaumnya? 5. Apa doa Nabi Ilyas untuk kaumnya? Nah, anak-anak dikerjakan ya. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan tayangan dari channel. Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah Ta'ala dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.